Oke, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang kali ini akan membawakan hasil diskusi kami berupa materi analisis arus kas. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama ini ada laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Ini membantu menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan dengan membedakan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Arus kas ini penting sebab ia adalah kas merupakan aset paling likuid dan berperan penting dalam siklus operasi perusahaan, mulai dari pembelian aset hingga pengumpulan piutang. Akuntansi akrual berbeda dari basis kas, tetapi arus kas bersih adalah ukuran nyata profitabilitas karena ini merupakan eh, suatu indikator yang digunakan untuk melunasi utang, menggantikan aset, dan membayarkan dividen. Laporan arus kas mencatat penerimaan dan mengeluarkan kas berdasarkan tiga aktivitas utama, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi, yaitu meliputi transaksi sehari-hari terkait pendapatan, seperti penjualan dan pembelian inventaris. Yang kedua ada aktivitas investasi yang mencakup dan menjual aset seperti properti, pabrik, dan investasi. Dan yang ketiga ada aktivitas pembiayaan yang berkaitan dengan pendanaan bisnis termasuk pinjaman dan pembayaran utang. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya tentang implikasi analisis arus kas. Ada keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Arus dari item luar biasa dan operasi yang dihentikan tidak dipisahkan, padahal itu bisa penting untuk dianalisis. Poin yang kedua itu bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayar dimasukkan ke dalam arus kas operasi, padahal sebagian orang menganggap seharusnya masuk ke aktivitas investasi atau pendanaan. Yang ketiga, pajak penghasilan selalu dicatat di arus kas operasi meskipun bisa saja berkaitan dengan aktivitas investasi atau pendanaan. Yang keempat, laba atau rugi dari penjualan aset dicatat sebelum pajak, tapi pajaknya tetap masuk ke aktivitas operasi sehingga analis bisa jadi tidak akurat. Lalu, poin kedua dari implikasi analisis arus kas yaitu menginterpretasikan arus kas dan laba bersih. Analisis keuangan sebuah perusahaan biasanya dilihat dari dua laporan penting, yaitu laporan laba rugi dan laporan arus kas. Laporan laba rugi mencatat pendapatan saat diperoleh dan biaya saat terjadi. Jadi ini berguna untuk melihat apakah perusahaan untung atau rugi. Tapi laporan ini tidak menunjukkan kapan uang benar-benar masuk atau keluar. Jadi penganalisis tidak bisa tahu kondisi kas perusahaan hanya dari sini. Lalu laporan arus kas, khususnya bagian arus kas dari operasi, menunjukkan uang tunai yang benar-benar masuk dan keluar dari aktivitas bisnis utama perusahaan. Jadi laporan ini lebih fokus ke kondisi kas dan likuiditas perusahaan, bukan ke untung atau rugi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya yaitu analisis arus kas. Nah, nah, arus kas adalah salah satu indikator penting untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Analisis ini membantu kita memahami dari mana kas diperoleh, bagaimana digunakan, dan seberapa stabil operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Contoh analisis arus kas, Campbell Shop menunjukkan bahwa sebagian besar kas berasal dari aktivitas operasi dan cukup untuk menutupi investasi serta dividen. Laporan arus kas memberikan wawasan unik yang tidak bisa diperoleh dari neraca atau laporan laba rugi saja, seperti efektivitas manajemen, fleksibilitas keuangan, dan keberlanjutan operasional. Kita juga belajar bahwa menggunakan EBIT atau EBITDA atau laba bersih ditambah penyusutan sebagai proksi arus kas seringkali menyesatkan karena tidak mencerminkan perubahan modal kerja atau kebutuhan real kas. Selain itu, konsep arus kas bebas atau free cash flow penting untuk mengevaluasi sisa kas setelah belanja modal dan dividen yang menunjukkan potensi perusahaan untuk tumbuh atau menghadapi krisis. Namun, perlu kehati-hatian karena tidak semua komponen arus kas dilaporkan secara transparan. Intinya,
Analisis arus kas bukan hanya soal menghitung uang masuk dan keluar, tetapi juga soal menilai keputusan manajemen dan kelangsungan usaha dalam konteks ekonomi yang dinamis. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada rasio arus kas khusus. Terdapat dua rasio yang sering berguna dalam menganalisis aliran dana perusahaan. Yang pertama yaitu rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan dividen tunai. Untuk menghilangkan pengaruh siklus dan pengaruh acak lainnya, total 3 tahun biasanya digunakan dalam menghitung rasio ini. Rasio kecukupan arus kas dihitung dengan rumus yaitu jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah belanja modal 3 tahun, penambahan inventaris, dan dividen tunai. Investasi pada pos modal kerja penting lainnya seperti piutang dihilangkan karena sebagian besar dibiayai oleh kredit jangka pendek seperti pertumbuhan utang usaha. Dengan demikian, hanya penambahan pada persediaan yang disertakan. Penafsiran yang tepat terhadap rasio kecukupan arus kas sangatlah penting. Rasio 1 menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kebutuhan kasnya secara tepat tanpa memerlukan pembiayaan eksternal. Rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa sumber kas internal tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasional saat ini. Untuk yang kedua yaitu ada rasio investasi kembali tunai. Rasio investasi ulang kas adalah ukuran persentase investasi dalam aset yang mewakili kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali di perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Rasio ini dihitung menggunakan rumus yaitu arus kas operasi dikurangi dengan dividen dan dibagi dengan pabrik kotor ditambah investasi ditambah aset lain ditambah modal kerja. Rasio investasi ulang dalam kisaran 7% hingga 11% secara umum dianggap memuaskan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Lalu selanjutnya ada panduan untuk sudut pandang analisis. Yang pertama dari sudut pandang anggota dewan. Walaupun manajemen ini mengklaim mengalami kesulitan keuangan, analisis harus menunjukkan hal yang sebaliknya. Arus kas dari operasi justru meningkat dan laba bersih sebelum kerugian luar biasa masih positif. Hal ini cukup untuk mempertanyakan klaim manajemen dan mendorong diskusi serius terkait dukungan terhadap program pendidikan. Lalu selanjutnya dari sudut pandang investor, perbedaan antara laporan kerugian dan peningkatan arus kas bersih bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengeluaran awal, kontrak jangka panjang, pendanaan, atau penundaan pembayaran. Investor perlu meninjau komponen laba dan arus kas untuk menilai kinerja masa depan. Lalu selanjutnya itu sudut pandang dari analis kredit. Penurunan arus kas bebas mengindikasikan risiko karena perusahaan mungkin perlu menjual aset atau mencari pendanaan untuk bertahan. Arus kas bebas yang negatif harus menjadi perhatian utama dalam menentukan peringkat kredit perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.